ana ta'alam belaghah Arabiyyah ma'ak. Udah bisa ngomong nih. Taib. Saya tanya lagi. Aina darasta lughal Arabiyyah? Darastu fi Pare. Kam syahran wa kam sanatan darasta? Takriban 6 syuhur. 6 bulan sudah cis. 6 bulan loh. Itu mereka yang dari 0. Bapak-bapak udah sepuh. Ya, usia 50-an. Ya Allah. Maka di sini memang kalau misalkan betul-betul butuh bahasa Arab, harus ada komitmen. Harus ada komitmen. Kalau di Gontor itu ya, kalau misalkan ada 2 orang jalan bareng, satu konsulat, langsung dicurigai. Pasti ngomong bahasa daerah. Pasti itu. Ya. Memang kesulitannya adalah kalau pesantren tersebut tidak dibiasakan. Contoh saya di Al-Basri, banyaknya orang Sunda. Takutnya sama apa? Sama jasus. Ada jasus ditulisin. Kalau dulu saya masih main pukul dulu tuh. Sekarang udah nggak boleh. Dulu masih main pukul, peletak. Tempeleng udah biasa di sana. Ya. Gitu. Memang kalau untuk kampus, kalau sistem IKOP nggak bisa. Diperlukan apa? Memang kesadaran. Tapi lagi-lagi mental block. Nggak mau takut salah. Malu. Padahal nanti dampaknya adalah setelah saudara keluar dari kampus, mohon maaf, akan merasa menyesal. Kenapa dulu saya nggak belajar ngomong bahasa Arab? Ya, mumpung masih ada waktu nih, ayo dong sesama temen, ya, buatlah beberapa orang aja deh, kelompok. Memang bagusnya sih kalau di kosan ya, atau misalkan kan ada pesantren-pesantren biasanya kalau dekat kampus ya, itu buat komitmen, kita ngomong bahasa Arab yuk. Dan mohon maaf, ini bukan sebatas untuk mereka jurusan bahasa Arab, tapi mereka yang jurusan yang lain juga, ya. PAI misalkan ya, tetap ujungnya kalau anak-anak PAI ketika nanti ngajar di swasta, kosong nih guru bahasa Arab, kira-kira mau dikasih ke siapa? Guru matematika? Gak mungkin, pasti dikasih kepada guru PAI. Kan belajar bahasa Arab, nanti ngajar bahasa Arabnya. Ayo ya. Buku banyak sebetulnya. Ada Al-Arabiyyah Baina Yadaik, ada Al-Arabiyyah Linasiin. Kalau Gontor pakai Durusul Lughah Al-Arabiyyah, macam-macam buku itu. Tetapi kan itu buku. Membantu aja. Lagi-lagi ayo komitmen. Ya saya alhamdulillah ngajar di Al-Imarat. Kalau di Surabaya itu apa namanya ya? Ma'had apa tuh? Umar kalau nggak salah. Masih di bawah AMCF. Jadi itu kerjasama dulu dengan Dubai. Ada donatur dari Dubai nama Syekh Khuri. Beliau membangun 18 ma'had di seluruh Indonesia. Ya. Memang baru sampai tingkatnya D2 saja. Jadi nanti kalau udah beres dari boleh melanjutkan ke universitas yang lain, tetapi yang kerjasama dengan universitas tersebut, biasanya Muhammadiyah atau Persis. Kalau ke negeri nggak bisa, karena harus lanjut ke semester 1 lagi gitu, nggak bisa lancat ke semester 3, semester 5, biasanya demikian gitu. Nah di sana belajar Mahartul Lughah aja sebetulnya ya, di kampus di bawah MCF itu baru sebatas mengkaji Mahartul Lughahnya saja, membentuk bi'ah lugawiyahnya saja. Adapun ilmu logohnya di sini, ilmu logohnya di sini, qawaid lebih dalam di sini. Mereka nggak belajar alfiyah, jurumiyah aja nggak tahu apa. Makanya kitab silsilah kan dipakai, ya. Tapi ya kita membentuk mereka untuk bisa ngomong, bisa baca, ya, bisa memahami dan bisa menulis, mentakbir. Sastra Arab, pendidikan bahasa Arab, skripsi pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Mau pakai Google Translate? Nggak nyambung. Bantu kosakata iya, tapi bantu takbir nggak bisa. Lagi-lagi apa? Zauk yang berbicara. Kalau nulis kan ada zauk. Zauk itu rasa di situ. Ya, yang kalau saya baca ya, kalau ya ada mahasiswa dari kampus yang lain, tolong periksa tulisan saya. Pas diperiksa, ini logikanya logika Indonesia ke Arab kan. Paham maksud saya? Jadi logikanya Indonesia
ke Arab. Ya kata tadi mislu na'am ya kan. Ya, suk jadid ya. Apa suk jadid? Pasar baru. Iya. Kadang-kadang yang baru belajar bahasa Arab suka merasa sombong ya. Min aina fi ay sukin anta tashtari hada? Ashtari fi suk jadid Ustaz. Suk jadid pasar baru. Aina taskun? Askunu fi Madinah Qadimah. Madinah Qadimah. Apa Madinah Qadimah? Dayeuh kolot ternyata. Dayeuh itu bahasa Sunda, dayeuh itu kota, kolot itu tua. Madinah Qadimah, kota lama. Min aina jita? Min hubud dunia. Hubud dunia. Hubun suka bumi. Oh dunia cenah suka bumi disambung-sambung. Ya macam-macam mahasiswa. Ya tapi girohnya untuk belajar bahasa Arab ya kita apresiasi ya. Termasuk mohon maaf yang nulis simpel aja ternyata banyak yang salah. Ya, kan biasanya dari anak pesantren itu kan belajarnya itu kan melogat itu kan Melayu kan. Kalau logat Melayu huruf ang pakai apa? Bandung biasanya pakai apa? Pakai gin kan? Gin. Titiknya betul nggak? Kalau kita pakai yang Arab betul nggak? Kalau ang pakai enggak kan? Pakai nun sama jim. Kalau huruf C, kalau yang Melayu pakai huruf jim. Cecep misalkan. Cecep. Kalau yang Arab pakai apa? Ta, pakai ta dan shin. Jadi kalau cecep, sheshep. Sheshep. Belum lagi ada bahasa Amiyah kan. Aduh kalau udah bahasa Amiyah deh. Ya untuk mengenal boleh lah. Boleh karena Amiyah itu setiap negara beda-beda. Ada Amiyah Saudia, ada Amiyah Mesir, itu beda-beda. Ya. Ada Amiyah Sudan, itu tiap negara sudah punya ciri khas masing-masing. Ya. Kalau yang suka dengerin Nancy Agram sih ya, itu Amiyahnya Amiyah Lubnan. Kalau Sherin, ya, Mathasibnis ya, itu Amiyah Mesir. Itu kan beda. Mesir jadi Hamzah. Kul jadi ul. Jim jadi gin. Masjid jajang gagang itu. Ada teman saya namanya Jajang. Kasihan dia. Ismak Ismak itu nama ya. Itu apa? Ismak namamu siapa? Ismi Jajang. Kata dia mafisina ismi Jajang. Syub aho. Tuh lihat tuh mafisina ismi Jajang ya. Pas ditinggali dah syub aho dah ismi lah Jajang nih gagang orang itu. Beda kalau udah bahasa Amnya nanti kuatkan dulu fusha. Kuatkan fusha. Ya. Bahkan kalau udah nanti ke sana ada kesempatan belajar di sana balik ke Indonesia kadang bingung juga nanti belajar fusha mengadaptasi lagi nanti. Adaptasi bahasa fusha karena di sana campur ngomong itu. Ya kayak kita lah ngomong kayak gini kan. Bahasa harian di glosia kan nantinya gitu ya. Nanti ketika nyampe ke Indonesia bahasanya campur-campur kita itu kadang amiyahnya keluar juga fusanya tadi butuh bi'ah lugawiyah. Jadi terakhir ya tolong komitmen kalau toh misalkan mau maju ayo maju bareng-bareng debut. Kalau nggak ada partner susah. Oke? Kalau misalkan mentok juga ya wes datang ke Pare aja 6 bulan insya Allah bisa cicus. Terima kasih kepada yang telah bertanya. Lanjut kita seling sama pertanyaan yang online dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal, mahasiswa UIN SGD, jurusan PBA. Izin bertanya terkait buku apa saja Ustadz yang menjadi rekomendasi bagi mahasiswa yang ambil jurusan bahasa Arab. Buku apa saja? Buku apa dulu ini? Harus jelas dulu kan yang dibutuhkan apa ya? Apakah tadi kan saya sampaikan ada maharatul lughah, ada ilmu lughah. Mau maharatul lughahnya atau mau ilmu lughahnya? Nanti ke sana. Kalau maharatul lughah tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang kekinian sih memang al-arabiyah baina yadik itu yang sedang banyak digunakan itu. Ya.
Ada yang sebelumnya ada Al-Arabiyah Linnasyiin juga bisa digunakan. Atau misalkan ada teman-teman Lipia Jakarta, Mahad Ulum itu menggunakan buku silsilah. Itu yang digunakan. Meskipun itu kitab lama, kitab jadul tahun 80-an, itu kitab sampai sekarang masih digunakan. Ya. Di kami juga di Al-Imarat itu kitab, ya kitab silsilah itu masih digunakan sampai saat ini. Ya, karena istifadah logohnya ke sana. Itu untuk maharatul lughah. Nah, ada pun yang untuk ilmu lughah yang mana dulu? Gitu ya. Kalau ilmu lughah. Kalau qawaid di sini pakai apa? Pakai buku dari kampus? Dari UIN Bandung kita sini aja, apa? Setting aja. Ya. Yang dari UIN mana tadi, UIN Malang ya? Dari UIN mana lagi yang ada di sini? Ada dari? Alhamdulillah, oke ya. Pakai buku apa? ABY, itu yang maharatul lughah. Nah, adapun yang ilmu lughah nih, yang qawaid, apakah langsung kepada satu kitab ya atau menggunakan campuran dari berbagai macam kitab? Artinya dari dosen yang bikin gitu ya. Nah, itu silakan ya. Karena kalau ini loh, kita kalau bicara suatu fan ilmu, ingat inna babadi'a kulli fanin asyroh. Jadi dasar setiap ilmu itu ada berapa? Ada 10. Nggak akan jauh dari al-haddu. Apa haddu definisinya apa? Ya, manfaatnya apa? Pembagiannya kayak gimana? Jadi nanti kalau belajar bahasa ataupun apapun ilmunya, karena ia merupakan sebuah konsep, maka lihat dulu strukturnya apa nih. Kita belajar ilmu nahu, skemakan dulu. Nahu bahas apa? Bahas apa coba? Gramatika. Bahas apa gramatikanya? Bahas i'rab kan? Simpel. Bahas i'rab. I'rab dan bina. Nanti i'rab ada berapa? 1, 2, 3, 4. Di mana aja? Isim, garis lagi. Nah, itu kalau ingin mudah, saya ada skema buku, nama bukunya Qawaid Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyah karangan Fuad Nikmah. Itu bisa digunakan. Itu ada skemanya, itu lebih enak untuk dibaca. Itu yang qawaid. Adapun yang balaghah. Nah, kalau belajar bahasa itu kan ada 2 metode. Ada yang deduktif, ada yang kalau yang deduktif berarti teorinya dulu, baru berikutnya ada contoh. Jurumiyah, Mu'tamimah, Alfiyah dan seterusnya, itu deduktif. Ada yang induktif. Contohnya dulu, berikutnya qawaid. Innahul wadih. Nul wadih. Balagohnya pakai apa di sini? Pakai balagoh wadihah atau johar maknun? Biasanya johar maknun. Gitu ya. Nanti lihat balagoh. Balagohnya yang mana? Ada ma'ani? Ada bayan? Ada badi'. Baradi ya, ada badi'. Nanti lihat lagi takrifnya apa? Nggak akan jauh dari situ. Takrif, definisi, oke, pembagian, contoh. Tinggal diisi itu semua. Ya. Itu barangkali ya untuk yang lughah, saya kira banyak ilmu lughah itu ya. Dan intinya harus ada guru kalau bahasa itu. Ya, harus ada guru, kalau nggak ada guru bingung deh. Baik, sekarang lanjut lagi ke sesi pertanyaan buat yang offline yang ada di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh acungkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismahu li anu arifa nafsi lakum. Ismi Ahmad Fahmi Alwan. Wa ana min Bami Kasan Madurah. Wa ta'allam fil jami ahmalang al-hukumiyah. Baik, mohon maaf sebelumnya baru datang, tapi ingin bertanya tentang bahasa Arab ke Bapak, tidak apa-apa? Oke, tentang metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif. Seperti itu. Jadi sering kita ngasih sebuah metode ke pelajar bahasa Arab seperti ini pernah gagal. Diubah metode lagi. Pertama itu metode dengan kalimat itu dibagi berapa, kalimat isim kata benda, kalimat fi'il kata kerja. Terus gagal, diubah lagi dengan metode awal, domir kata ganti, huwa huma hum. Gagal, diubah lagi dengan penyusunan naat man'ud badal dan sebagainya, itu di awal. Salah lagi.
pengen nanya ke Ustadz, metode apa yang paling efektif dan tidak membosankan dan asik untuk pelajar bahasa Arab khususnya di mubtadi? Syukran jazilan. Taib. Harus dilihat dulu, syukurannya pertanyaan bagus ya nih. Harus dilihat dulu kita mau ngajar di mana. Siapa peserta didiknya? Bagaimana kemampuan mereka? Supaya kita tahu start kita mau dari mana. Itu penting ya, itu penting. Nah, adapun metodenya bagaimana? Ingat, kalau di pesantren-pesantren yang muadalah itu ada sebuah adagium seperti ini. At-tariqatu ahammu minal maddah. Itu pasti. Tariqah, metode itu lebih penting dibanding dengan madah materi. Kita belajar misalkan, tadi saya contohkan di awal ya, ada jurumiyah tuh. Jurumiyah itu kan langsung mulai al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Bagi mereka yang baru belajar, apaan tuh? Hei, kalam itu adalah gitu. Adalah lafad. Lafad yang tersusun. Kemudian al-lafdul murakkabul mufid yang memberikan makna bil wad'i menggunakan bahasa Arab. Ya apaan? Bagi mereka yang baru belajar akan bertanya, apa itu kalam? Tapi bagi guru yang cerdas, ya maka kalimat berikutnya setelah at-tariqatu ahammu minal maddah, kalimat berikutnya adalah al-mudarris ahammu minat tariqah. Ahammu minat tariqah. Guru lebih penting dibandingkan dengan tariqah. Sekarang ini 2022 sedang ramai namanya kurikulum merdeka. Nanti ya. Bagi kita nih, apakah akan berdampak atau tidak dengan perubahan kurikulum tersebut? Pertanyaan besarnya. Sebelum kurikulum merdeka menggunakan kurikulum K13 dengan berbagai macam perubahan. Saya ikuti pendampingan Linsa kali 2 kali. Bosen. Ujungnya naik PISA enggak? Kan masalahnya kan gitu, karena PISA kita kan ada lembaga OECD di sini. Fungsinya adalah ingin ngecek ya sejauh mana kemampuan numerik literasi suatu negara, ya peserta didik suatu negara. Kita memang di bawah. Gonta-ganti. Robah enggak? Enggak tuh. Karena apa? Tadi berikutnya, yang kalimat kedua, al-mudarris ahammu minat tariqah. Gurunya dulu. Bagaimanapun juga gurunya sekarang, materi sudah disederhanakan. Ini metode yang paling bagus. Kata siapa? Kalau misalkan gurunya tidak mampu untuk melakukan kurikulum tersebut. Tapi yang paling penting adalah kalimat berikutnya adalah waruhul mudarris ahammu min kulli syai. Ruh mudarris, spirit, semangat mudarris, semangat guru itu lebih penting dibandingkan dengan segalanya. Jadi kalau mau ngajar ya bismillah dulu. Kan innamal amalu binniyat. Kita tahu dalil itu. Kalau misalkan ke kelas kita nggak membawa roh untuk siap mengajar, hanya sebatas melaksanakan tugas semata, maka nggak nyambung nanti sama murid. Ada ikatan emosional antara guru dengan murid, itu pasti. Ketika kita ngajar ikhlas, ya kita nothing tulus di situ, berikan senyuman kepada siswa-siswi, anak nyambung loh. Ketika masuk kelas kita udah manyun, bawa masalah di rumah ke kelas. Apalagi mohon maaf zaman sekarang teknologi, ya kerjakan halaman sekian, buka HP-nya, kerjakan, nonton YouTube ini kan gampang, nanti terjemahin, gak bekas tuh. Maka sekarang metodenya mau seperti apa? Tadi udah gonta-ganti toh, ya. Tapi tadi poin dari saya adalah maharatul lughah itu muqaddamatun min ilmil lughah. Bagaimanapun, kemampuan berbahasa dulu, ya, kemampuan berbicara, kemampuan memahami, kemampuan mendengar, kemampuan menulis itu didahulukan dulu dibanding dengan mempelajari ilmu bahasa, qawaid,
balaghah, apalagi nanti ada arud dan qawafi. Aduh, gimana mau bikin gini loh. Gimana mau bikin suatu sastra, suatu sajak, orang takbirnya juga masih bingung. Ngebedain jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah aja masih bingung. Gimana mau bikin? Sekarang mau bikin syair pakai bahasa Arab. Hello, kesana dulu. Kosakata udah sejauh mana sih? Berapa kosakata yang Anda miliki? Garuk-garuk gitu nanti. Ya, jadi kembali lagi metode mana yang paling bagus? Metode yang paling bagus itu adalah gurunya yang bagus menggunakan metode tersebut. Oke gitu ya. Sekarang banyak buku-buku yang beredar, betul kan? Ada yang tadi yang deduktif, ada yang induktif. Gontor pakai yang induktif. Dia pakai Nahul Wadih. Sampai sekarang Nahul Wadih. Gontor nggak belajar jurumiyah loh. Mereka nggak ada cerita belajar alfiyah nggak. Tapi ketika di Mesir, yang mumtaz kumlot dari Gontor. Teman-teman dari Gontor, mohon maaf dari teman-teman yang dari pesantren-pesantren salafiyah, jarang yang bisa masuk nilai mumtaz itu jarang. Kenapa? Kemampuan takbir lemah, kemampuan komunikasi lemah. Tapi kalau sudah suruh ngaji, jagonya luar biasa. Suruh ngirob, ayo tempur mereka. Ya, lagi-lagi memang ada kelebihan, ada kekurangan. Dimanapun lah ya, kita belajar pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Teman-teman yang dari Gontor, ketika mereka bicara, udah cas-cicus, ya, udah biasa, ya. Kemudian mereka mentakbir, karena kan udah di luar negeri kan nggak mungkin kita nggak menjawab pakai bahasa Indonesia kan, pakai bahasa Arab. Takbir mereka udah biasa, mereka mentakbir, gitu ya. Nah, sementara yang teman-teman dari Salafiyah suruh ngirob jago, tapi kalau sudah suruh ngomong sulit juga, ya kan? Tapi suruh mengirob, suruh membaca kitab, ya, dengan berbagai macam tingkatannya, itu mereka jago, ya. Oke, jadi gitu Kang ya. Jadi kembali kepada gurunya lagi sih, mau pakai yang induktif ya silahkan, yang mau pakai yang deduktif ada yang polanya ke huwa huma hum dulu, ada silahkan. Ya, yang penting adalah bagaimana seorang guru mampu menyederhanakan suatu materi. Karena itulah cerdas seorang guru, mampu menyederhanakan, bukan mempersulit para siswa. Oke, sip. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut barangkali di offline. Oh, boleh, MC. Ya, nanti saya kesanain. Bismillahirrahmanirrahim. Izinnya MC mau nanya.